Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi darurat medis ketika aliran darah ke otak terhenti atau berkurang secara tiba-tiba. Otak sangat bergantung pada pasokan darah yang membawa oksigen dan nutrisi. Jika aliran darah terganggu, sel-sel otak akan mulai mati hanya dalam hitungan menit. Stroke termasuk penyebab kematian dan kecacatan utama di dunia. Banyak orang yang selamat dari stroke, tetapi mengalami gejala sisa kelumpuhan, kesulitan bicara, gangguan ingatan. Jenis-jenis stroke iskemik 80-85% terjadi karena sumbatan di pembuluh darah otak, penyebab gumpalan darah trombosis, atau sumbatan yang terbawa dari tempat lain emboli. Faktor risiko, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Merokok. Stroke hemoragik 15-20% terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak, sehingga darah merembes ke jaringan otak. Penyebab, tekanan darah sangat tinggi. Aneurisma pelebaran pembuluh darah. Cedera kepala, lebih berbahaya, karena bisa menyebabkan pembengkakan otak. Transient ischemic attack TIA mini stroke gejala mirip stroke tapi hilang dalam waktu singkat kurang dari 24 jam. TIA adalah peringatan dini akan risiko stroke besar di masa depan. Gejala stroke bisa muncul tiba-tiba. Cara mudah mengingatnya dengan metode FST, FS wajah mencong, sulit tersenyum, airam tangan atau tungkai mendadak lemah atau lumpuh, speech bicara palu, sulit bicara, atau memahami kata tim segera KRS jika gejala muncul. Gejala lain, sakit kepala hebat mendadak, gangguan penglihatan, kehilangan keseimbangan, atau koordinasi pusing, linglung, hingga hilang kesadaran. Faktor risiko stroke tidak terjadi begitu saja. Ada faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan. Faktor ini terbagi menjadi yang bisa dikendalikan modifiable dan yang tidak bisa dikendalikan non-modifiable. 1. Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan artinya, faktor ini melekat pada diri seseorang dan tidak bisa diubah. Tapi kita bisa lebih waspada dan melakukan pencegahan tambahan. Usia risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Setelah usia 55 tahun, kemungkinan terkena stroke meningkat tajam. Namun, stroke juga bisa terjadi pada usia muda terutama jika ada gaya hidup tidak sehat atau penyakit bawaan. Jenis kelamin pria lebih sering terkena stroke dibanding wanita pada usia muda dan paruh baya. Namun, wanita memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat stroke, terutama setelah menopause. Riwayat keluarga dan genetik, jika ada anggota keluarga dekat orang tua, saudara kandung yang pernah mengalami stroke atau penyakit jantung, risiko seseorang juga meningkat. Riwayat stroke sebelumnya, orang yang pernah mengalami transient ischemic attack TIA atau stroke ringan memiliki risiko lebih besar untuk terkena stroke besar di kemudian hari. 2. Faktor risiko yang bisa dikendalikan ini adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup dan kondisi medis yang dapat kita kendalikan dengan pengobatan maupun perubahan kebiasaan. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Ini adalah faktor risiko terbesar stroke. Hipertensi bisa merusak dinding pembuluh darah otak, sehingga mudah pecah stroke hemoragik atau menimbulkan penyumbatan stroke iskemik. Tekanan darah normal 120/80 mm air raksa B. Kolesterol tinggi dan aterosklerosis. Kolesterol jahat LDL menumpuk di pembuluh darah, membentuk plak. Plak bisa mempersempit pembuluh darah otak atau pecah menimbulkan gumpalan darah. Stroke iskemik C. Diabetes. Kadar gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil saraf. Risiko stroke meningkat 2-4 kali lipat pada penderita diabetes D. Merokok zat dalam rokok nikotin, karbon monoksida, merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat aterosklerosis. Perokok pasif juga berisiko tinggi. Konsumsi alkohol dan narkoba. Alkohol berlebihan meningkatkan tekanan darah dan risiko perdarahan otak. Narkoba seperti kokain dan amfetamin bisa menyebabkan penyempitan mendadak pembuluh darah otak. Obesitas dan pola makan buruk. Berat badan berlebih meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Pola makan tinggi garam, gula, lemak jenuh memperburuk kondisi pembuluh darah. G. Kurang aktivitas fisik. Olahraga teratur melancarkan peredaran darah dan mengontrol berat badan. Orang yang jarang bergerak lebih rentan stroke dibanding yang aktif. H. Penyakit jantung dan gangguan irama jantung. Fibrilasi atrium. Pada fibrilasi atrium, jantung berdenyut tidak teratur, terbentuk bekuan darah di jantung, bisa terbawa ke otak. Stroke embolit, gagal jantung dan
Penyakit katup jantung juga meningkatkan risiko ini stres dan depresi. Stres kronis meningkatkan tekanan darah, memperburuk gaya hidup, makan berlebihan, merokok, minum alkohol. Depresi dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke karena perubahan hormonal dan perilaku. 3. Faktor risiko dari lingkungan dan kebiasaan. Polusi udara, partikel halus PM2.5 masuk ke paru, memicu peradangan sistemik dan kerusakan pembuluh darah. Kurang tidur dan gangguan tidur, sleep apnea, meningkatkan tekanan darah dan risiko stroke. Kebiasaan duduk lama, sedentary lifestyle, memperlambat sirkulasi darah, meningkatkan risiko pembekuan darah. Pencegahan dan penanganan. Pencegahan, kontrol tekanan darah, gula darah, kolesterol, pola makan sehat, rendah garam, lemak jenuh, perbanyak sayur dan buah, rutin olahraga, jalan cepat, bersepeda, berenang, berhenti merokok dan batasi alkohol. Periksa kesehatan rutin. Penanganan saat stroke. Terjadi stroke iskemi, terapi obat penghancur bekuan trombolitik. Dalam 3-4,5 jam pertama, stroke hemoragi, kontrol tekanan darah, operasi bila perdarahan besar, rehabilitasi, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi untuk mengembalikan fungsi tubuh. Kasus nyata stroke. Kasus 1, stroke iskemik pada karyawan kantoran Pak Andi, usia 52 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan sering bekerja lembur. Suatu pagi ia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tangan kanan, wajahnya mencong, dan bicaranya pelo. Keluarga segera membawanya ke RSI. Diagnosis, stroke iskemi, akibat penyumbatan pembuluh darah otak. Penanganan, diberi obat penghancur bekuan reta dalam 2 jam setelah gejala muncul. Hasil, membaik, tetapi tetap perlu fisioterapi agar fungsi tangan kembali. Pelajaran, mengenali gejala cepat dan segera ke RS bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Kasus 2, stroke hemoragik pada perokok berat. Pak Budi, usia 60 tahun. Seorang perokok berat dan jarang kontrol tekanan darah. Suatu malam ia pingsan mendadak dengan sakit kepala sangat hebat. CT scan otak menunjukkan pecah pembuluh darah otak, stroke hemoragik. Penanganan, dirawat intensif di ICU, diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah, dan dilakukan operasi pengeluaran darah beku. Hasil, selamat, tetapi mengalami kelumpuhan pada sisi kiri tubuh. Pelajaran, hipertensi yang tidak dikontrol adalah bom waktu untuk stroke perdarahan. Kasus 3, mini stroke pada wanita karir. Bu Sinta, 45 tahun. Merasa tiba-tiba tangannya lemas dan sulit bicara, tetapi gejala hilang dalam 30 menit. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami transient ischemic attack (TIA). Penanganan, diberi obat pengencer darah, dan diminta mengubah gaya hidup. Hasil, selamat dari stroke besar karena ditangani sejak dini. Pelajaran, jangan abaikan gejala yang muncul sebentar, bisa jadi tanda peringatan stroke. Pola makan pencegahan stroke, makanan yang dianjurkan sayur dan buah tinggi serat dan antioksidan, bayam, brokoli, wortel, tomat, jeruk, apel, beri, membantu menurunkan tekanan darah dan melawan radikal bebas. Sumber protein sehat: ikan laut, salmon, sarden, tuna kaya omega-3, daging ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan, karbohidrat kompleks, nasi merah, oatmeal, quinoa, roti gandum utuh, memberi energi stabil dan menjaga gula darah, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang almond, biji chia, flaxseed, baik untuk kesehatan pembuluh darah. Air putih cukup minum 2 liter per hari untuk melancarkan sirkulasi darah. Makanan yang sebaiknya dihindari: makanan tinggi garam, mie instan, keripik, fast food memicu hipertensi, makanan tinggi lemak jenuh dan trans, gorengan, margarin, makanan cepat saji meningkatkan kolesterol, daging olahan, sosis, nugget, bacem tinggi natrium dan pengawet, gula berlebihan, minuman manis, kue, soda meningkatkan risiko diabetes, alkohol, dan rokok mempercepat kerusakan pembuluh darah. Olahraga pencegahan stroke: olahraga melancarkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, dan mengontrol tekanan darah. Rekomendasi: aerobik kardio 150 menit per minggu, jalan cepat, bersepeda, jogging ringan, berenang konto 30 menit, 5 kali seminggu, latihan kekuatan 2-3 kali seminggu, push up, squat, angkat beban ringan, membantu metabolisme dan mengontrol gula darah, latihan fleksibilitas dan relaksasi, yoga, pilates, tai chi mengurangi stres, bisa memicu tekanan darah tinggi, aktivitas harian sederhana, naik tangga, berkebun, jalan kaki ke pasar,
membersihkan rumah, konsisten lebih penting daripada intensitas tinggi. Tips, jangan olahraga terlalu berat tiba-tiba. Jika jarang bergerak, lakukan pemanasan dan pendinginan, konsultasi ke dokter bila ada riwayat jantung atau stroke ringan sebelumnya. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.